Shalom, selamat hari Minggu ya. Bersama dengan Losa Widi lagi. Adik-adik, kita sekarang akan membuka album foto teman-teman kalian. Masih banyak yang lain, makanya semua antri deh sampai tanggal 20 Juni. Yuk kita mulai sekarang buka album fotonya. Sukacita dalammu, hilangkan resahku, hatiku, jiwaku, menyembahmu. Kau sumber kuatku, damaimu sertaku. Haleluya, terpujilah Allahku. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, pikirkan semua. Semua yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar, pikirkan semua. Sukacita dalammu, hilangkan resahku, hatiku, jiwaku, menyembahmu. Kau sumber kuatku, damaimu sertaku. Haleluya, terpujilah Allahku. Sukacita dalammu, hilangkan resahku, hatiku, jiwaku, menyembahmu. Kau sumber kuatku, damaimu sertaku. Haleluya, terpujilah Allahku. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali untuk beribadah. Nah adik-adik, sebelum kita mengikuti ibadah, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tangan dilipat dan mata ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami kembali untuk beribadah, memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap duduk jatuhku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku.
Nah, anak-anak, senang puji Tuhan? Ya, sebentar lagi kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tanganmu, tunduk kepala dan tutup mata. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena baru saja kami bergembira memuji Engkau. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan agar kami bisa duduk diam, tenang, mendengarkan dengan baik, dan biar kami dapat mengerti maksud-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang semua duduk yang diam ya, tenang ya. Nah, anak-anak, Lose sebentar lagi mau berubah. Jadi apa ya? Perhatikan ya. Dadah! Lose pura-puranya jadi penguasa di Mesir. Kalau zaman dulu, orang yang mau datang kepada penguasa, menghadap penguasa, dia harus nyembah. Seru nih kayaknya. Nah, cerita kita minggu ini juga tentang seorang penguasa. Diambil dari Alkitab kita. Dari kitab Kejadian pasal 42 sampai 46. Begini ceritanya. Anak-anak, waktu itu Yusuf sudah menjadi penguasa di Mesir. Dia bertugas menyimpan semua bahan makanan, biji-bijian, agar pada saat musim kering, musim kelaparan, Mesir mempunyai makanan. Nah, akhirnya musim kering pun tiba. Tanaman tidak tumbuh. Orang-orang kelaparan. Lalu Yusuf membuka lumbung-lumbung dan menjual biji-bijian kepada rakyat. Nah, rupanya kelaparan bukan hanya terjadi di tanah Mesir. Di tempat Bapak Yakub di tanah Kanaan juga terjadi kekeringan dan kelaparan. Nah, Bapak Yakub sudah mendengar bahwa di Mesir ada dijual makanan. Maka dia menyuruh 10 anaknya pergi ke Mesir untuk membeli makanan. 10? Ya, 10. Sebab Benyamin tidak diperbolehkan pergi. Benyamin di rumah saja, katanya begitu. Pergilah ke 10 saudara Yusuf ini ke Mesir dan bertemu dengan penguasa di sana yang sebenarnya Yusuf. Tapi mereka tidak tahu. Yusuf begitu melihat saudara-saudaranya menyembah di depannya, dia langsung kenal. Tapi dia pura-pura jadi orang asing, pura-pura tidak kenal, dan malah dia berbicara dengan kasar. Saudara-saudaranya ini takut. Mereka berpikir, aduh buruk banget keadaannya. Ini pasti gara-gara dosa kita kepada Yusuf dulu. Karena kita sudah jahat sama dia, sudah menjual dia sebagai budak. Tetapi Yusuf tidak jahat pada saudara-saudaranya. Bahkan dia menjual biji-bijian kepada mereka, mengisi karung-karung mereka dengan biji-bijian, dan memberi bekal kepada mereka untuk dibawa pulang di perjalanan. Tetapi dia menahan seorang saudaranya, Simeon, harus tinggal di Mesir, nggak boleh ikut pulang. Dia bilang begini, nanti kalau kalian balik lagi kemari, kalian harus bawa saudara kalian yang paling kecil itu. Nah, pulanglah saudara-saudaranya ini ke Kanaan, bertemu dengan ayahnya Bapak Yakub. Lalu mereka menceritakan semuanya. Bapak Yakub sedih. Dia tidak mau sebenarnya Benyamin ikut pergi ke Mesir. Tetapi hari-hari makin lama makanan dimakan, habis. Mau nggak mau, mereka harus pergi lagi ke Mesir membeli makanan. Dan mau tak mau Bapak Yakub akhirnya mengizinkan Benyamin untuk pergi ke Mesir. Nah, ketika mereka sampai kembali ke Mesir, mereka menghadap Yusuf menyembahnya. Yusuf melihat saudara-saudaranya datang dan dia melihat juga Benyamin di situ. Lalu Yusuf menyuruh orang membawa saudara-saudaranya itu ke rumahnya. Tetapi saudara-saudara Yusuf kan tidak tahu kan maksud Yusuf. Mereka takut, mereka berpikir, aduh kita akan dijadikan budak. Namun Yusuf
tidak bermaksud jahat. Dia bilang sama saudaranya, "Kemarilah mendekat. Akulah Yusuf." Kaget saudara-saudaranya. Ini Yusuf? Mereka sangat menyesal karena mereka dulu sudah menjual Yusuf ke Mesir sebagai budak. Lalu Yusuf bilang begini, "Janganlah menyesali karena kamu dulu menjual aku ke sini. Allah lah yang sudah mengirim aku kemari mendahului kalian, supaya keluarga kita tetap hidup seperti yang Allah rencanakan." Lalu Yusuf memeluk dan mencium saudara-saudaranya. Baik ya, Yusuf memaafkan mereka semua. Lalu akhirnya Yusuf mengirim saudara-saudaranya untuk menjemput ayahnya. Dan keluarga-keluarga yang lain pindah semua mereka ke Mesir. Dan sekarang mereka memiliki cukup makanan sehingga mereka bisa berkembang menjadi banyak seperti yang Allah rencanakan. Anak-anak, Allah berkuasa dan selalu melakukan yang terbaik dalam kehidupan anak-anaknya. Seperti Allah menyertai Yusuf dalam keadaan buruk dan baik. Allah berkuasa dalam kehidupan Yusuf. Demikian juga Allah menyertai kita dalam hidup kita dan berkuasa untuk kebaikan kita. Dan apabila kita mengalami keadaan yang buruk, misalnya kita sedang marah pada seseorang, kita bisa minta kepada Allah hati yang mengampuni. Dan Allah akan menolong kita. Amin. Nah, anak-anak, ingat ya, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah menyertai hidup kita anak-anaknya dan berkuasa dalam hidup kita untuk kebaikan kita. Nah, sekarang yuk kita hafalkan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita kali ini diambil dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 20b. Saya bacakan dulu ya bunyinya. Kitab Kejadian pasal 50 ayat 20b. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yuk kita coba hafalkan. Kitab Kejadian pasal 50 ayat 20b. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bagus, yuk sekali lagi. Kitab Kejadian pasal 50 ayat 20b. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bagus. Nah, sekarang mari kita kembali puji Tuhan bersama Lose Doni. Silakan Lose. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari,
syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Nah, anak-anak yang sudah bergembira puji Tuhan. Sekarang lo semua ajak kita semua mengingat kembali firman Tuhan yang tadi kita dengar. Oke, lo kasih pertanyaan, kalian siap-siap jawab ya. Pertanyaan lo yang pertama. Menjadi apakah Yusuf sekarang di Mesir? Ayo. Benar, Yusuf sekarang menjadi penguasa di Mesir. Bagus. Pertanyaan yang kedua. Waktu saudara Yusuf datang ke Mesir, mereka takut ketemu penguasa yang mereka pikir kasar, ngeri. Lalu mereka juga takut dijadikan budak. Sebenarnya apa sih yang membuat mereka takut? Mereka pikir keadaan itu akibat dosa mereka yang mana sih? Ayo ingat nggak? Akibat dosa mereka yang mana tuh mereka pikir keadaan itu? Benar, ya. Dosa mereka karena mereka sudah jahat pada Yusuf, adiknya, dan menjualnya ke Mesir waktu itu sebagai budak. Bagus. Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah Yusuf memaafkan perbuatan jahat saudara-saudaranya itu?
tidak memaafkan atau memaafkan? Benar, Yusuf memaafkan perbuatan mereka itu. Bagus. Pertanyaan Losa yang terakhir. Siapakah yang memberikan Yusuf hati yang mampu mengampuni? Siapa? Ya, betul. Allah yang memberikan Yusuf hati yang mampu mengampuni. Bagus sekali. Ingat ya, Allah selalu menyertai hidup anak-anaknya dan berkuasa dalam hidup kita juga untuk kebaikan kita. Ya, bagus sekali. Nah sekarang mari kita kembali puji Tuhan. Ayo Lesodani silakan pimpin anak-anak bernyanyi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Adik-adik, bagaimana kita sudah memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kiranya anak-anak boleh mengenal Tuhan kita. Dia Tuhan yang maha kuasa, maha besar dan maha dahsyat dan terbaik bagi hidup kita. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menutupnya dengan berdoa. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pagi hari yang indah ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sertai dari awal sampai dengan akhirnya. Dan kami tutup ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Allah kami yang maha besar dan maha terbaik bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.